Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Masyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmatnya kita bisa tunaikan kewajiban sholat maghrib dengan berjamaah. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Kita langsung saja, masih bab iman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita kepada kitab-kitab ada yang ijmalan, ada yang tafsilan. Beriman secara umum, atau yang kedua beriman secara rinci. Yang secara umum apa? Yang secara umum bahwa Allah sudah menurunkan kitab-kitab dan suhuf kepada para nabi. Ini kita imani. Setiap kitab sudah diturunkan kepada Allah untuk memberikan penjelasan kepada umat. Itu secara global, secara umum. Kemudian iman kepada nama-nama kitab yang sudah disebut oleh Allah, kita juga beriman. Itu secara terperinci. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, bahwa keempat nama kitab yang disebutkan di dalam Al-Quran, kita imani bahwa keempat kitab itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tanpa kecuali sedikit pun. Dan umat Islam sudah menerima bahwa kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih rinci lagi ketika kita beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran tidak sebagaimana beriman kepada Taurat dan Zabur dan Injil. Terhadap Taurat, Zabur dan Injil, bahwa Allah sudah menurunkan yang namanya ketiga kitab itu dari sisi Allah lewat perantaran malaikat Jibril alaihissalam kepada nabi-nabi yang diutus, kepada Musa alaihissalam, kepada Daud alaihissalam, dan kepada Isa alaihissalam. Nah, iman kepada Al-Quran kita secara khusus lagi, kita berimannya bukan sekedar mengakui Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mengimani apa? Mesti membacanya, mesti menghafalnya,
Karena ada ayat-ayat yang perlu dihafal sekalipun tidak seluruhnya, buat kegunaan kita sholat. Kemudian mengamalkan isinya, mentadaburinya, mengajarkan kepada orang lain, itu bagian daripada iman kepada Al-Quran. Sudah diterima oleh umat Islam, semuanya begitu ketentuannya. Nah, yang jadi masalah perbedaan dalam iman kepada Al-Quran terletak pada apa? Kemarin kita bahas bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mendapati orang lain bacanya berbeda dari yang diajarkan Rasulullah. Kemudian dia membawa orang itu ke hadapan Nabi. Kemudian Nabi meminta, coba kalian membaca masing-masing. Setelah selesai, jawaban Nabi, kilahuma khair. Kalian berdua adalah tetap dalam keadaan benar. Karena dari aksen, dari lahjah, mungkin orang berbeda. Yang itu namanya terkenal dengan jadi riwayat qiraatus sab'ah. Nah, dalam Al-Quran kebolehan membaca Al-Quran dengan 7 cara, ya, 7 cara. Yang sekarang di dunia ini terkenal hanya 3. Imam Hafs, Imam Abu Hafs, Imam Warsh, dan Imam Qalun. Masing-masing ada wilayah tersendiri. Yang paling banyak Imam Abu Hafs. Begini, karena iman kepada Al-Quran itu satu keharusan, kewajiban, merupakan bagian rukun iman. Tidak diperkenankan seseorang berbeda imannya kepada Al-Quran kecuali dia dikatakan setelah menyimpang. Tapi kalau perbedaan bacaan sepanjang masih di dalam 7 cara, maka dibenarkan oleh Al-Quran, oleh Islam. Nah, sedikit dari bab ini. Wallahu ta'ala qad amarona alla nujadilu ahlal kitab illa billatihi ahsan illa alladhina zalamu minhum. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk tidak mendebat ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang yang beriman kepada Taurat dan Injil. Illa billati ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Berdebat tentang isi Taurat, isi Injil, Allah suruh kita dengan cara baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim. Dalam ayat wala tujadilu ahlal kitab illa billatihi ahsan illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billah. Janganlah kamu mendebat seorang pun dari ahlul kitab kecuali orang yang zalim di antara mereka. Nah, itu perintah Allah.
Sekarang bagaimana ahlul kiblat? Ahlul kiblat itu orang Islam. Orang Islam yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, disebut ahlul kiblat. Fa kaifa bimunadhirah ahlul kitab, ahlul kiblat? Bagaimana dengan ahlul kiblat? Fa inna ahlul kiblat min haitsu jumlah khairun min ahlil kitab. Ini keterangan dari Syekh Umaidi. Sesungguhnya ahlul kiblat secara umum mereka lebih baik daripada ahlul kitab. Secara baik, lebih baik daripada ahlul kitab secara umum. Orang Islam ahlul kiblat bagaimanapun keadaannya lebih baik daripada ahlul kitab. Orang beriman tidak punya amal. Orang Nasrani misalnya beribadah terus. Nah, dalam pandangan Allah, orang beriman yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lebih baik daripada ahlul kitab sekalipun dia orang baik. Ini kita pegang. Bagaimanapun orang beriman lebih baik daripada ahlul kitab yang tidak sholat. Jangan mengatakan orang beriman itu tidak baik. Karena apa? Allah menghargai, menyanjung orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia beriman. Sementara pendeta, pastor, dia tetap kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan itu, ya. Nah, karena orang beriman ahlul kitab itu lebih baik dari ahlul kiblat, orang beriman lebih baik daripada ahlul kitab, fala yajuzu ayunadiru man lam yadhlim minhum. Tidak boleh orang beriman itu dimusuhi. Nah, ini kita sering ketukar. Sesama orang beriman cepat sekali merendahkan, menuduhnya. Tetapi kepada orang ahlul kitab malah dijaga gerejanya. Pengajiannya kita dibubarkan. Sementara pengajian, sementara kebaktian dilindungi. Itu salah. Seharusnya kita orang beriman bagaimanapun keadaannya itu lebih baik daripada ahlul kitab yang manapun. Kecuali yang berbuat dolim, kita ukur kepada tingkat kedolimannya. Kata Rasulullah, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudara kamu yang berbuat dolim dan didolimi. Kemudian tidak boleh mengatakan kalau dia berbuat salah, ya, atau berbuat salah dengan mengatakan bahwa dia itu kafir. Karena seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat sehingga tetap imannya, kecuali kalau sudah tegak hujah kepadanya. Apalagi persoalan hanya salah, keliru. Mungkin pagi dia keliru, sore bila dinasihati meralatnya, sehingga kembali kepada kebenaran.
innahu kafir, tidak boleh disebut dia kafir qabla an tuqamu alail hujjah allati hakama rasul bi kufri man tarakaha. Seseorang tidak boleh dikafirkan sebelum ditegakkan kepadanya hujjah. Hujjah itu begini, hujjah. Misalnya orang beriman sampai dia mengatakan sholat tidak wajib, pada saat keluar dari mulutnya tidak boleh dikatakan kamu kafir, kecuali kita tegakkan hujjah. Saudaraku, sholat itu perintah Allah. Oh enggak, saya sholat mah enggak wajib saya. Kita katakan perintah Allah, kita sebut ayatnya. Misalnya waqimus shalah, itu barangkali dia tidak ngaji, nggak tahu. Kalau sudah ditegakkan hujah bahwa perintah Allah dengan dalil ayat, apalagi dengan hadis, kemudian dia sadar, oh iya, saya belum tahu. Saya berpikir sebagaimana orang-orang yang berpikir mengatakan begitu, ya, maka dia tidak kafir. Nah, kalau dengan keterangan kita dia tetap mengatakan, oh enggak, saya mengatakan tidak wajib, padahal Allah mengatakan wajib, baru kita katakan kepadanya sholat itu wajib berdasarkan ayat ini, ayat itu. Allah mengatakan wajib, barang siapa yang mengatakan tidak wajib maka kafir. Nggak apa-apa. Nah, kalau dibilang nggak apa-apa, kamu sudah kafir. Yang tadi menerangkan hujahnya, dia sampai kepada kesimpulan bahwa dia kafir dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia berpegang sendiri. Kalau dia ketemu sama orang Islam yang salah tadi, tidak boleh salam dan konsekuensi hukum yang lain. Tetapi tidak boleh menyebarkan kepada yang lain. Tidak boleh menyebarkan kepada yang lain. Itu ketentuannya. Karena apa? Allah sudah mengampuni dari umat ini khata' dan nisyan. Wallahu ta'ala qad afali hadhil ummah an khata'i wan nisyan. Walihada damu salafu ahlal ahwa. Nah, maka itu ahlu sunnah salafus saleh mencela ahlul ahwa, orang-orang yang berpedoman kepada hawa nafsunya. Karena mereka sudah berhadap-hadapan. Wa dzakaru anna akhir amrihim as-saif. Yang terakhir, kalau tidak selesai juga dicela, dinasihati, maka urusan mereka yang berbicara adalah senjata. Itu salafus saleh zaman dulu. Kan nggak ada bom, senjata aja adanya, pedang. Nah begitulah. Jadi tentang iman kepada Al-Quran, kita tidak dapati umat terpecah belah dalam hal sebagaimana kelompok ahlul kitab berbeda pendapat dalam hal Injil dan Taurat. Umat Islam bisa menerima seluruhnya, termasuk perbedaan cara membaca. Mungkin kalau datang ke sini, ke Masjid Istiqomah, orang biasanya pakai Imam Warsh atau Imam Qalun yang beda dengan biasa kita. Mungkin kita bisa aneh. Ketahuilah bahwa
itu merupakan cara yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus takror terakhir, nazala bihi ruhul amin. Ruhul amin itu maksudnya malaikat Jibril alaihissalam yang membawa Al-Quran dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia membacakan kepada Rasulullah SAW. Firman Allah, Al-Quran ya, firman Allah al-manzil ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tilawatu ibadah. Itu definisi Al-Quran yang masyhur. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan membacanya bernilai ibadah. Harus lengkap. Firman Allah Ta'ala diturunkan kepada malaikat Jibril supaya disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan membacanya bernilai ibadah. Quran adalah firman Allah. Malaikat Jibril ada yang menyampaikan yang dari Allah, disampaikan ke malaikat Jibril. Nabi Muhammad menerima dan kita membacanya bernilai ibadah. Maka ada yang di YouTube itu, di YouTube orang berani banget ya mengatakan Quran itu adalah kalam Muhammad. Ya, orang Nabi yang menyampaikan. Kok yang gitu-gitu nggak ditangkap ya? Yang gitu-gitu bebas. Bahkan dia berani mengatakan semuanya agama ini Tuhannya siapa? Ya Muhammad Tuhannya, Isa Tuhannya, Musa Tuhannya. Muhammad berbicara kepada umatnya, Muhammad berbicara. Al-Quran itu ucapan Muhammad. Mudah-mudahan secepatnya ditangkap orang yang berbicara seperti itu. Al-Quran, jadi malaikat Jibril adalah perantara. Hanya satu malaikat, yaitu malaikat Jibril, tidak malaikat yang lain. Karena malaikat disebut Ruhul Amin, kenapa? Karena dia hayatul qulub. Dikatakan ruhan, malaikat Jibril dikatakan ruh karena dia membawa wahyu yang dengannya menghidupkan hati. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wa kadzalika kana ruhan min. Allah menurunkan ruh, tandanya yang menghidupkan hati. Sebelum ini kamu Muhammad ma tadril kitab walal iman, kamu belum mengerti apa itu kitab dan apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Tetapi kami jadikan cahaya yang dengan cahaya itu kami tunjuki jalan orang-orang yang beribadah, menyembah kepada kami. Maka malaikat Jibril adalah aminul haq, amin, yang terpercaya, benar-benar terpercaya. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Surat Asy-Syu'ara 193 sampai 195.
Jadi umat Islam tidak ada yang berselisih dalam masalah Al-Quran. Perbedaan hanyalah masalah metode membaca dari imam-imam yang sudah dikenal dalam qiraatus sab'ah. Berbeda dengan ahlul kitab, mereka berselisih pada isinya, pada intinya. Pada ketuhanan juga berbeda. Umat-umat sebelum kita memang berselisih. Ya, begitu yang terakhir dari bab iman kepada kitab Al-Imanu bil Kutub. Kita masuk kepada iman kepada Rasul-Rasul. Dalam bab ini terdapat 3 pembahasan. Al-imanu bi rusul ijmalan wa mimman sammallahu bi kitabi tafsilan. Pasal yang pertama, iman kepada Rasul-Rasul secara ijmal, bahwa Allah sudah mengutus Rasul-Rasul kepada seluruh umat. Terus, dan beriman kepada Rasul yang sudah disebutkan nama-namanya oleh Allah di dalam kitab secara tafsilan, secara rinci. Bahwa Allah sudah mengutus Rasul-Rasul. Dalam satu riwayat, kesahihannya dipertanyakan, tapi jumlah Rasul adalah jumlah Nabi ada 124.000. Kok di Indonesia nggak ada seorang Nabi ya? Siapa bilang nggak ada? Bisa iya, bisa tidak. Karena 124.000 jumlah Nabi. Jumlah Rasul 313. Yang kita ingat berapa? 25 katanya. Nah, itu secara ijmal kita mengimani bahwa Allah sudah mengutus Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Jumlahnya dalam satu hadis 124.000 Nabi dan 313 orang Rasul. Nah, itu ijmal. Kita beriman secara tafsil, secara rinci, Nabi-Nabi dan Rasul yang sudah disebut namanya di dalam Al-Quran. Pasal yang kedua, Ibhatsu fin nubuwah wa risalah. Pembahasan tentang masalah kenabian dan kerasulan. Apa beda nabi dan rasul? Nah, definisi ini yang diberikan oleh Ahlussunnah wal Jamaah menolak atau apabila ada anggapan rasul masih ada sekarang, maka dengan definisi ini tertolak. Yang ketiga adalah iman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik, yang pertama iman kepada Rasul-Rasul secara umum, secara ijmal, secara global. Alainal iman biman sammallahu ta'ala fi kitabi min rusuli wal iman bi anna Allah ta'ala arsala rusulan siwahum anbiya wa anbiya la ya'lamu asma'ahum wa adadahum illa Allah ta'ala alladzi arsalahum fa'alaina al-iman bihim jumlatan li'annahu lam ya'ti fi adadihim nas. Wajib bagi kita beriman kepada Rasul-Rasul yang telah disebutkan namanya di dalam Al-Quran dari Rasul-Rasul itu, dan beriman bahwa Allah Ta'ala telah mengutus Rasul-Rasul selain mereka yang disebut di dalam Al-Quran itu, dan juga para Nabi.
Tidak ada yang tahu namanya dan jumlahnya. Nah tadi makanya yang 124.000 dan 300.000 hadisnya masih dipertanyakan. Tapi banyaklah jumlah nabi, namanya nggak tahu. Tidak ada satupun nas yang sahih menerangkan tentang jumlahnya. Hanya Allah berfirman di dalam kitabnya Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik wa minhum lam naqsus alaik. Dan sungguh Allah sudah mengutus rasul-rasul sebelum kamu ya Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kisahnya kepadamu, dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Antara menceritakan yang diceritakan oleh Allah, nama-namanya disebut, kita mesti beriman. Dan juga ada rasul-rasul yang tidak disebut namanya. Wa in ummatin illa khala fiha nadir. Dan tidaklah ada sebuah umat kecuali kami sudah utus seorang pemberi peringatan, yaitu Rasul. Kata orang, katanya orang yang berpikir, Sokrates, tahu Sokrates? Plato, filsuf semuanya itu. Kata orang-orang yang berpikir dia seorang nabi. Kita tidak membenarkan dan tidak menolaknya. Orang nggak ada nasnya. Bahkan kata mereka yang berpikir Siddhartha Gautama itu seorang rasul. Kita tidak membenarkan juga tidak menolak. Tawakuf. Kalau Siddhartha Gautama misalnya mengajarkan kebaikan, ya begitulah. Dalam setiap zaman ada orang yang mengajarkan kebaikan. Tapi apakah dia Rasul? Nggak bisa memastikan kita. Kecuali yang disebut namanya di dalam Al-Quran. Kita imani. Kalau tidak, wallahu a'lam bishawab. Wa alainal iman bi annahum ballagu jami'a ma ursilu bihi ala ma amarahumullah bih. Dan wajib bagi kita beriman bahwa mereka sudah menyampaikan risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya berdasarkan apa yang Allah perintahkan. Nah, makanya kalau iman kepada Nabi termasuk mempercayai bahwa Nabi sudah menyampaikan risalah. Orang-orang yang sekarang berbeda, apakah Rasul menyampaikan? Tidak. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan Rasul, terimalah. Apa yang dilarang, hindari. Rasul semuanya sudah menyampaikan dengan terang benderang. Tidak ada lagi kesempatan umat untuk apa? Membuat-buat perkara ibadah, perkara akidah. Al-bid'ah itu yang dikecam oleh Rasulullah SAW dalam perkara akidah dan ibadah. Makanya sepanjang belum mantap imannya bahwa Rasul sudah menyampaikan risalah terang benderang, maka orang masih mencari-cari.
mencari-cari untuk dibenarkan. Wa annahum bayanuhu bayanan la yasi'u ahadan mimman arsalu ilaihi jahlu wa la yahillu khilaf. Dan bahwasanya para rasul itu sudah menjelaskan dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya, sehingga tidak ada kesempatan bagi seorang pun untuk menyelisihnya. Fahla ala rusuli illal balagul mubin. Tidak lain bagi seorang rasul kecuali menyampaikan dengan terang benderang. Rasul dengan sudah meninggalkan dunia karena semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, sedikit lagi kita lanjutkan. Disebut ulul azmi, Rasul ulul azmi, yang terkenal dengan kesabarannya berdakwah, menghadapi berbagai macam fitnah yang terjadi dalam menghadapi umatnya masing-masing. Disebutkan kita mesti beriman kepada Rasul ulul azmi. Wa amma ulul azmi minar rusul faqad qila fihim aqwalu ahsaniha ma naqalahu al-Baghawi wa ghairuhu an ibn Abbas wa Qatadah. Adapun para rasul ulul azmi sudah disebutkan tentang mereka, itu merupakan ucapan yang terpilih sebagaimana dinukil dari Imam Baghawi dan yang selainnya dari Ibnu Abbas dan Qatadah, annahum, bahwa mereka ulul azmi itu adalah Nuh, Ibrahim, wa Musa, wa Isa, wa Muhammad sallallahu alaihi. Jadi 5 rasul itu disebut sebagai Rasul ulul azmi. Ulul azmi yang terkenal dengan kesabarannya karena berdakwah terhadap umatnya menghadapi berbagai rintangan. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Dan nama mereka disebutkan oleh Allah kelima-limanya dalam berbagai ayat. Di antaranya surat Al-Ahzab ayat 7. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji setia dari para nabi dan dari engkau Muhammad, dari para nabi dan dari engkau Muhammad, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa dan Isa bin Maryam. 5 disebut oleh Allah. Dalam ayat lain surat Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Allah sudah mensyariatkan kepada kalian dari urusan agama ini sebagaimana kami sudah mewasiatkan terhadap Nuh dan apa yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan apa yang sudah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa dan kepada Isa, yaitu agar kalian menegakkan agama dan janganlah bercerai-berai di dalam menegakkan itu. Jadi disebutkan oleh Allah 5 Rasul ulul azmi. Adapun iman kepada Muhammad, wa ammal imanu
bi Muhammadin bi tasdiqihi wa itba'i ma ja'a bihi minasyara'i ijmalan wa tafsilan. Adapun beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan apa? Dengan cara membenarkannya, mengikutinya, apa yang dibawa dari berupa syariat-syariatnya secara ijmal dan secara tafsil, secara global dan secara rinci. Jadi iman kepada Nabi Muhammad ada yang global. Globalnya di mana? Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah, itu global. Kita perlu rinci. Rincinya kita mesti mengikuti syariatnya. Kalau perlu meneladani. Nah, banyak kewajiban-kewajiban kita dengan meneladani Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang berbahagia, demikianlah sementara ini dari bab tentang iman kepada Rasul ijmalan dan iman kepada Rasul yang namanya disebut secara tafsil. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.